Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haniatul Masruroh dengan NIM 202012007. Di sini saya akan menjelaskan materi pada tingkat advance. Apakah kalian pernah belajar zero and first conditional sentence di kelas? Oh, belum. Jadi, conditional sentence is a sentence you use to express about cause effect. Jadi, conditional sentence itu kalimat yang kamu gunakan untuk mengungkapkan sebab atau akibat. Kalau zero conditional sentence itu digunakan pada saat kamu mau mengungkapkan fakta, pasti kamu bakal mengalami perbedaan waktu. Kalau kamu memanaskan air, pasti airnya mendidih. Kalau kamu memanaskan es, pasti esnya mencair. As simple as that, mudah bukan? Contoh kalimatnya adalah if plus simple present plus simple present. Contohnya, if you hurt the ice, it melts. Oke, selanjutnya first conditional sentence. Oke, kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai zero conditional, sekarang waktunya kita belajar tentang first conditional sentence. Apa sih first conditional sentence itu? First conditional sentence itu adalah kalimat yang bisa kamu gunakan untuk mengungkapkan suatu aktivitas, namun sifatnya masih kemungkinan. Bisa saja kamu lakukan pada masa mendatang ataupun sebaliknya. Misalnya, jika saya belajar dengan giat, maka saya pasti akan lulus ujian. Pada kalimat tersebut, kemungkinannya bisa saja 100% lulus atau sebaliknya. Sifatnya masih berupa possibilities alias kemungkinan. Tak ada jaminan belajar dan giat bisa membuat kamu lulus atau tidak. Jadi conditional sentence is a sentence you use to express about cause effect. Jadi conditional sentence itu kalimat yang kamu gunakan untuk mengungkapkan sebab akibat. Zero conditional sentence itu digunakan pada saat kamu mengungkapkan fakta. Berikut formulanya. If plus simple present plus simple present. Materi selanjutnya ada parse. Apa sih itu parse? Parse itu kumpulan kata yang tidak terdiri dari subjek dan kata kerja dalam kalimat. Lebih mudahnya, kamu bisa memahaminya lewat contoh kalimat berikut ini. Mr. Bahrul Hasibuan is the best lecturer in my campus. Dalam kalimat di atas ada dua pairs, satu non-pairs, dua prepositional pairs. Satu non-pairs, the best lecturer. Kenapa kumpulan kata the best lecturer bisa disebut sebagai non-pairs? Penjelasannya sangat mudah. Diksi the best dalam bahasa Inggris disebut dengan nama modifier karena diksi the best menambah keterangan pada kata lecture, sehingga bila digunakan maknanya adalah dosen terbaik. Dalam tata bahasa Inggris, diksi lecture dikategorikan sebagai kata benda atau noun. Kesimpulannya, diksi the best bila digabungkan dengan lecture maka jadilah noun pairs. Yang kedua ada prepositional pairs in my campus. Kenapa kumpulan kata in my campus disebut sebagai prepositional pairs? Penjelasannya begini. Diksi in dalam tata bahasa Inggris dikenal sebagai preposition. Preposition ini tugasnya adalah sebagai penghubung satu kata dengan kata yang lain dalam kalimat. Dalam konteks kalimat di atas, preposition fungsinya sebagai penunjuk tempat. Diksi my campus di sini disebut sebagai object of preposition. Objek dalam kalimat. Seperti yang kita ketahui, objek dalam kalimat bisa berupa kata benda dan kata ganti orang. Diksi my campus ini objek kalimat berupa kata benda yang menunjukkan tempat. Kesimpulannya, diksi in bila digabungkan dengan objek of preposition my campus maka jadilah prepositional pairs. Yang ketiga ada appositive pairs, the head of English department. Contohnya, Mr. Sigit Sumarsono, the head of English department, is teaching statistics of 5th semester.
Kenapa kumpulan kata the head of English department disebut sebagai appositive pairs? Penjelasannya adalah appositive pairs itu fungsinya sebagai kumpulan kata yang menerangkan subjek dalam kalimat. Dalam bahasa kalimat di atas, the head of English department menerangkan Mr. Sigit Sumarsono. Kita dapat menyimpulkan bahwa Mr. Sigit Sumarsono adalah ketua program studi bahasa Inggris. Gitu. Yang keempat ada verb pairs is teaching. Kenapa kumpulan kata is teaching disebut sebagai verb pairs? Begini penjelasannya. Diksi is dalam tata bahasa Inggris disebut sebagai helping verb atau kata kerja bantu. Itu berarti diksi is bukanlah kata kerja utamanya, sehingga kita dapat menyimpulkan fungsi is di kalimat di atas sebagai modifier yang melengkapi kata kerja utamanya, yakni teaching. Bila digabungkan kedua diksi ini, is teaching dapat menjadi verb pairs. Materi yang ketiga ada modal verb. Modal verb adalah modal dalam tata bahasa Inggris diartikan sebagai kata kerja bantu atau helping verb. Seringkali kamu membutuhkan tata bahasa ini saat menulis. Kalau kamu bisa menggunakan tata bahasa atau grammar yang satu, dijamin kamu akan mudah mengungkapkan maksudmu pada pembaca. Kata-kata bahasa Inggris yang termasuk modal adalah yang pertama ada can, could, might, will, would, should, shall, and must. Yang selanjutnya ada pengertian dan kegunaan dari beberapa kata yang dalam termasuk modal. Yang pertama, can atau bisa, menyatakan kemampuan. Contoh, I can speak English, but my brother cannot, meminta izin. Yola, can I borrow your novel, please? Menawarkan bantuan. Can I help you? Selanjutnya, could bisa, menyatakan kemungkinan. That movie could be awesome. Who knows? Menyatakan kemampuan di masa lampau. I could write kanji when I was 20 years old. Meminta izin atau yang lebih sopan. Yola, could I borrow your novel please? Menyatakan permintaan. Could you help me please? Selanjutnya ada may atau mungkin, menyatakan kemungkinan. She may come late home. Meminta izin. May I come in? Selanjutnya, might atau mungkin, menyatakan kemungkinan yang presentasinya kecil. We might win the debate competition, but I doubt it. Bentuk past tense dari may di kalimat tidak langsung. Yola said that she might come to Gandaria City. Selanjutnya ada ciri-ciri umum modal saat digunakan untuk menulis dalam bahasa Inggris. Yang pertama, modal selalu diikuti oleh bare infinite verb 1 tanpa to. Yang kedua, tidak boleh ada dua modal dalam satu kalimat. Jika penulis ingin menyertakan dua modal dalam satu kalimat, ia harus mengganti modal kedua dengan arti yang serupa. Mungkin cukup sekian pengajaran yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.